Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ya. Dan kali ini saya akan membahas sebuah pembunuhan berantai di Amerika Serikat ya, yang terjadi pada sekitar 1900-an ya. Dan dia itu adalah Joe Metheny. Metheny masuk dalam daftar pembunuh berantai yang memutuskan untuk memotong tubuh korban untuk kemudian disajikan kepada orang lain sebagai makanan. Dia mengaku telah membunuh beberapa wanita, memotong-motong tubuh mereka dan kemudian memberi daging dari korbannya itu kepada pelanggannya di kios barbeque-nya. Sebelum kita ke kronologinya, kita mengenal lebih jauh tentang siapa sih Joe Metheny ini. Oke, kita simak ya. Si Joe Metheny ini punya nama asli Joseph Roy Metheny ya. Dia lahir di tanggal 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Dan dia mati tanggal 5 Agustus 2017 di umur 62 tahun. Dia telah memakan korban hingga 13 orang ya, dan rentang kejahatannya di 1976 sampai 1996. Udah cukup lama ini. Oke, kita bahas masa mudanya si Joe Metheny. Jadi, pengacara si Metheny ini mengatakan bahwa Joe Metheny telah diabaikan sebagai seorang anak, bahwa ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang tewas dalam kecelakaan mobil ketika Metheny berusia 6 tahun. Waduh, kelam banget nih cuy. Dan bahwa ibunya telah mengabaikan 6 anaknya saat dia bekerja 2 shift di luar rumah. Kayaknya ibu ini sangat bekerja keras cuy. Jadi ya gitulah, terlantarkan anaknya ya. Mungkin Metheny mengatakan bahwa orang tuanya sering mengirimnya untuk tinggal bersama keluarga lain dalam pengaturan seperti anak angkat gitu cuy. Kayak anak angkat seperti diasuh oleh keluarga lain gitu. Nah, si Metheny secara salah mengklaim bahwa ibunya telah meninggal. Nah, ibunya mengatakan bahwa mereka agak miskin dan dia harus bekerja keras sebagai pelayan bar, dan sopir truk makanan. Nah, namun si ibunya Metheny ini telah memberi anaknya kehidupan keluarga yang normal, dan anak-anaknya tidak pernah kelaparan atau ditempatkan di rumah keluarga lain seperti yang dikatakan si Metheny ini. Nah, dia juga mengatakan bahwa Metheny adalah siswa di atas rata-rata cuy. Jadi si Metheny ini anak pintar, sopan, dan baik gitu ya. Nah, dia berkata bahwa dia cerdas dan memiliki masa kecil yang baik. Jika dia diabaikan, itu adalah kesalahannya sendiri. Itu adalah rumah yang cukup bagus, kata si pengacaranya ya cuy. Nah cuy, si Metheny ini bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat ya, dengan tentara AS di usia 18 tahun di tahun 1973 ya. Ibunya mengatakan bahwa dia pernah bertugas di Jerman, meskipun ia mengklaim bahwa dia pernah melakukan tur di Vietnam dan menjadi kecanduan heroin saat berada di unit artileri di sana. Ibunya mengatakan bahwa dia tidak ingat dia melayani di Vietnam. Aneh banget cuy, masa gak ingat gitu, padahal udah berapa lama karena heroin mungkin. Dan keadaan pelayannya dilaporkan tidak diverifikasi dalam laporan pers ya. Jadi saat sidang itu diwawancara gitu, dia itu tidak mengatakan ya. Nah, keterlibatan Amerika di Vietnam telah berakhir pada masa itu. Metheny jarang menghubungi ibunya setelah dia bergabung dengan Angkatan Darat. Dia berkata, dia terus hanyut semakin jauh. Saya pikir hal terburuk yang pernah terjadi padanya adalah narkoba. Ini adalah kisah yang menyedihkan dan menyedihkan. Nah cuy, gitu sedikit cerita dari masa mudanya si Metheny ya. Jadi dia itu seorang yang ditelantarkan, tapi kata ibunya sih tidak ya, sudah cukup. Tapi entahlah mana yang benar. Dan dia juga pernah bergabung di tentara Amerika Serikat ya. Dan ya segitu dari masa mudanya Joe Metheny. Oke, yang kedua, jadi
saya akan membahas tentang pembunuhan dan pengakuannya ya. Nah, tapi ironisnya si Metheny ini dikenal sebagai Tiny pada 90-an karena tingginya 6,1 ya, berbingkai besar dan kelebihan berat badan. Tiny itu kayak kurcaci gitu cuy. Nah, dia telah menghabiskan waktu di bar, tinggal bersama sekelompok pria tunawisma di kamp-kamp darurat di Baltimore Selatan ya. Dan dia pun menghabiskan hampir semua uangnya untuk kokain, heroin, dan minuman keras. Aduh, suram banget cuy. Namun ia memegang pekerjaan tetap sebagai pengemudi forklift atau apa itu namanya, pengangkut truk gitu ya, supir truk. Dan secara universal juga sih digambarkan sebagai orang yang cerdas, pandai berbicara, dan sangat santun. Nah, pembunuhan pertamanya, si Metheny ini membunuh Katie Ann McGinnister ya pada tahun 1994. Seorang wanita berusia 39 tahun. Waduh, mana masih muda lagi cuy. Ya, dia itu membunuh seorang wanita berusia 39 tahun yang telah dihukum karena prostitusi dan mengubur tubuhnya di kuburan dangkal di lokasi pabrik tempat dia bekerja. Tapi kok gak ketahuan gitu lah. Saat itu tuh gak ada yang mencurigakan sama sekali ya. Dan jenazahnya juga tetap di sana selama lebih dari 2 tahun. Dia kemudian mengatakan bahwa dia telah mencekiknya dan bahwa dia meninggali kerangkanya 6 bulan kemudian ya. Memasukkan kepalanya ke dalam sebuah kotak dan membuangnya ke tempat sampah cuy. Sedih sekali sih cuy ya, tapi ya dari latar belakangnya juga sih bisa di ini ya, don't judge cover by the book gitu ya. Don't judge book by the cover gitu ya. Jangan menilai orang dari penampilannya gitu. Dan jangan menilai orang juga dari sifatnya gitu, karena bisa berubah-ubah ya. Dan si Metheny diadili atas pembunuhan dalam kasus yang berbeda, bukan yang tadi guys, tapi di kasus yang berbeda di tahun 95 ya. Karena diduga membunuh Randall Brewer dan Randy Picker dengan kapak yang di tempat perkemahan ya, di kota tenda tunawisma di bawah jembatan Jalan Hanover, Baltimore. Ada perselisihan yang melibatkan kelompok saingan pria tunawisma ya, dan Larry Amos mencuri senjata pembunuh dan menggunakannya untuk membunuh Everett Dowell, pria tunawisma lainnya. Jadi ini itu si Joe itu hidup di tunawisma gitu ya, lingkungan tunawisma, dan saat itu terjadi perang gitu ya, perselisihan tuh udah disebutkan kan sama gua tadi. Nah, dan mayatnya itu ditemukan di tahun 2 Agustus tahun 95 cuy. Aduh, kok bisa ketelat gini ya, padahal ini kasus yang brutal sekali cuy. Dan pada hari yang sama itu, saat si Dowell dibunuh, Moss ditangkap dan dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama dan mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan yang lebih ringan. Dan dia ini dibebaskan setelah menjalani 1 tahun 9 bulan dari hukuman 8 tahun cuy. Nah, juri menyimpulkan nih pada tahun 96 bahwa tidak ada cukup bukti untuk menghukum Metheny. Tuh, si Metheny ini belum diapa-apain cuy, padahal dia dalangnya. Aduh. Nah, dia ini tidak cukup bukti untuk menghukum si Metheny atas pembunuhan Brewer dan Picker. Tetapi dia kemudian mengatakan bahwa dia bersalah atas pembunuhan tersebut. Padahal si Metheny udah ngaku cuy, tapi tidak cukup bukti ya. Gimana lagi? Metheny membunuh Kimberly Lynn Spicer pada pertengahan November 96 dengan menusuknya dengan pisau. Aduh. Dan menculik Rita Kemper pada 8 Desember 1996 dan berusaha memperkosanya. Menurut jaksa, dia berbagi narkoba dengan Kemper di trailer tempat dia tinggal di lokasi pabrik palet. Dia menolak untuk berhubungan ya dengannya dan berlari keluar dari trailer. Jadi dia mengejarnya, memukulinya, menyeretnya kembali ke trailer tuh, diseret lagi si Kemper itu ya. Dan kemudian menurunkan celana dan berusaha memperkosanya ya.
Kemper mengatakan dia telah berusaha membunuhnya dengan mengatakan, "Aku akan membunuhmu dan menguburmu di hutan bersama gadis-gadis lain." Itu katanya. Dan dia pun melarikan diri melalui jendela trailer dan melarikan diri ke petugas polisi di daerah tersebut nih. Dia berhasil kabur. Nah, tapi belum sampai di situ cuy. Si Metheny juga kemudian meminta seorang teman untuk membantunya mengubur tubuh Spicer ya, yang selama ini dia sembunyikan di lokasi pabrik sejak membunuhnya sebulan sebelumnya. Temannya melaporkan ke polisi pada tanggal 15 Desember 96 ya. Dan Metheny ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan pada hari yang sama. Nah, si pemilik bisnis ditangkap bersama Metheny saat mereka meninggalkan pesta Natal dan didakwa sebagai aksesori setelah fakta karena diduga membuang barang bukti. Metheny mulai mengakui pembunuhan lain, serta pembunuhan Spicer dipimpin polisi ke kuburan dangkal di mana dia telah mengubur kembali sisa-sisa Magaziner yang dia mengatakan bahwa dia telah membuang mayatnya di sungai Petepsko ya, dan mereka tidak pernah ditemukan ya. Lalu si Metheny ini masuk ke dalam daftar pembunuh berantai yang memutuskan untuk memotong tubuh korban untuk kemudian disajikan kepada orang lain sebagai makanan ya. Dan tanpa mereka sadari, dia telah mengubah semua orang menjadi kanibal tanpa disadari orang-orang. Metheny juga bekerja sebagai sopir truk ya, dan mengaku bahwa pembunuhan pertamanya dimotivasi oleh tindakan pacarnya yang menelantarkan anak mereka karena dia merupakan seorang pecandu narkoba. Nah teman-teman, dan akhirnya dia pun diadili di tahun 97 dalam kasus Kemper ya, dan dijatuhi hukuman 50 tahun karena penculikan dan percobaan penyerangan ya. Dan dia pun dibebaskan dari percobaan untuk membunuhnya. Dia dijatuhi hukuman mati di tahun 98 karena pembunuhan Spicer. Pada sidang hukumannya, dia mengatakan bahwa dia melakukan pembunuhan karena dia menikmatinya. Aduh, ini benar-benar psikopat yang sesungguhnya cuy. Dia terburu-buru keluar darinya menikmatinya dan tidak punya alasan yang nyata mengapa selain aku suka melakukannya, kata dia ya. Nah, di Agustus tahun 98 dia mengaku bersalah atas pembunuhan dan perampokan Magaziner ya. Dan jaksa pun menuntut hukuman mati dalam kasus itu juga. Dia menerima hukuman penjara seumur hidup dalam kasus itu. Hukuman matinya dibatalkan di tahun 2000 dan hukuman atas pembunuhan Spicer dikurangi menjadi seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Alasan hukuman mati adalah bahwa pembunuhan itu dilakukan dalam melakukan perampokan, tetapi bukti menunjukkan bahwa perampokan bukanlah motivasinya. Dan akhirnya teman-teman, ia ditemukan tewas di dalam sel penjaranya di Western Correctional Institution di Cumberland, Maryland pada 5 Agustus 2017 dalam usia 62 tahun. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian ya dari like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu ya apa yang kalian tahu ya. Dan jika ada request lagi apa yang harus gue bahas di materi selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Oke, cukup sekian dari saya. See you next time and goodbye.